Selamat siang untuk semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkatnya dalam kehidupan kita semua. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk ASBS yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara tentang di tempat sini, dan juga untuk guru-guru ASBS yang telah mendidik saya selama 3 tahun di ASBS. Terima kasih semua. Topik yang diberikan kepada saya adalah Kristus, batu penjuru dan dasar pengharapan. Sebelumnya saya agak bingung apa yang akan saya sampaikan dengan topik ini. Tapi beruntung dengan pengalaman di Bandung 2 bulan, saya akhirnya bisa meresapi kata-kata ini. Kristus, batu penjuru dan dasar pengharapan. Tidak ada kekuatan lain yang dapat kita gunakan yang begitu hebat selain daripada kekuatan yang dapat kita peroleh. Sang batu penjuru dan dasar pengharapan kita. Kita ingin mengenal lebih jauh apa maksud dari batu penjuru. Batu penjuru arti secara harafiahnya, ini saya ambil dari ensiklopedia Alkitab, yaitu batu yang mempersatukan di atasnya 2 tembok. Jadi ada 2 tembok, tembok yang mengarah ke samping dan tembok yang mengarah ke depan. Jadi kedua tembok ini disatukan dengan batu penjuru yang ada di bawahnya di sini. Dan batu penjuru itu adalah nanti kita bisa tahu juga. Dan kemudian arti yang kedua, yang jika tidak demikian akan jatuh. Jadi kedua tembok yang dipersatukan itu, jikalau tidak ada landasan yang kuat di bawahnya, akan runtuh. Coba kita perhatikan bangunan ini. Ini saya memfotonya di salah satu bangunan terdapat di pusat kota Bandung. Bangunan tua, kalau nggak salah ini di Jalan Braga. Saya foto karena bangunan ini tua, tapi tetap megah. Kita lihat apa yang ada di tengah sini. Ini pasti mempunyai fungsi yang ada di tengah ini. Inilah gambaran dari kekuatan sang batu penjuru itu. Dia menjadi tumpuan dari 2 tembok yang ada di sebelahnya. Jika tidak ada ini, kemungkinan ini tidak akan bisa berdiri lama. Bangunan ini kira-kira sudah ratusan tahun. Kemudian di sini dikatakan batu bangunan, kurang spesifik kan? Batu bangunan banyak di sini. Kemudian ada juga batu raksasa yang ada di bait suci. Jadi bentuknya itu raksasa. Mengapa? Karena penting bagi suatu bangunan untuk mempunyai kekuatan. Jikalau semakin besar, kemungkinan akan semakin kuat. Kemudian tiang sudut istana yang dipahat indah. Ini kurang indah ya. Pahatannya kurang, tapi ornamen-ornamen di sini, lubang-lubang ini cukup menghiasi keindahan dari bangunan ini. Ini saya foto di depan panti jompo yang setiap hari Senin kami kunjungi sana. Pintu gerbang ini terlihat megah kuat oleh karena fondasi yang ada di pinggir ini yang melingkari. Tapi ini bukan batu penjuru. Tapi intinya adalah jikalau suatu bangunan itu ingin memiliki sifat yang kokoh, dia harus punya dasar yang kuat, harus punya tumpuan yang kuat. Apa? Yaitu batu penjuru. Menurut kamus Alkitab, sebuah batu besar yang ditempatkan pada fondasi di sudut utama suatu bangunan yang menghubungkan bagian ujung tembok dengan tembok sebelahnya sehingga keduanya menjadi satu. Ini ada sudut bangunan. Ini sudut atau penjuru. Di sana juga ada. Setiap bangunan rata-rata ada 4. Dan biasanya di sini ada corang yang kelihatan agak timbul keluar gitu, dan itulah yang akan mengokohkan suatu bangunan. Ini adalah arti batu penjuru secara harafiah. Kita akan melihat arti batu penjuru secara kiasan. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, batu penjuru ini selalu ditujukan kepada Mesias. Tetapi ada seorang yang berpendapat bahwa bisa juga ditujukan kepada pemerintah. Bisa juga ditujukan kepada pemerintah.
Zakaria pasal 10 ayat 4. Dalam Alkitab terjemahan baru Perjanjian Lama, kata batu penjuru ditemukan sebanyak 5 kali dan 3 diantaranya itu bermakna kiasan, yaitu yang ditujukan kepada Mesias. Ditujukan kepada Mesias. Ini ada ayat-ayatnya, Mazmur 118 ayat 22 sampai 1 Petrus 2 ayat 6 dan ayat 7. Kemudian di dalam Alkitab terjemahan baru Perjanjian Baru ditemukan sebanyak 7 kali kata batu penjuru ini, dan semuanya itu bermakna kiasan yang ditujukan kepada Mesias, sang batu penjuru kita. Mesias, sang batu penjuru. Kemudian pertanyaannya, mengapa Kristus disebut sebagai batu penjuru? Mengapa Kristus disebut sebagai batu penjuru? Masih ingat arti harfiah dari batu penjuru tadi? Intinya dia menguatkan tembok yang ada di sebelahnya, menguatkan bangunan yang dibangun di atasnya. Itu batu penjuru. Kita lihat yang pertama. Terus di atas Kristus telah disatukan 2 buah tembok, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Kalau kita baca kitab Efesus pasal 2 ayat 15 sampai ayat 22, jelas sekali saya katakan bahwa di atas Kristus orang Yahudi dan orang non-Yahudi telah disatukan sehingga keduanya menjadi satu bangunan yang kuat. Kemudian di atas Kristus seluruh bangunan kuat dan rapi tersusun. Bayangkan kalau nggak ada batu penjuru, sudah lemah, bangunan itu kelihatan datar, nggak ada keindahan. Tapi dengan adanya batu penjuru yang kita ketahui arti secara harfiah tadi, dia akan memperkuat sebuah bangunan dan juga akan membuatnya terlihat rapi, semuanya tersusun dengan baik. Demikian juga kita di dalam Kristus, kita disusun sebagai bangunan rohani yang baik, oleh karena dasarnya adalah Kristus. Di dalam Kristus kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kalau batu penjuru yang ada di Yerusalem digunakan untuk membangun bait suci yang megah, tapi tidak. Kita di atas Kristus dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Bait suci di Yerusalem menjadi tempat kediaman Allah, tetapi itu Perjanjian Lama. Sekarang kita hidup di dalam Perjanjian Baru. Kita adalah bait suci Allah. Petrus mengharapkan kita kokoh seperti batu penjuru yang di atas kita bertumpu. Petrus mengharapkan kita sekokoh batu penjuru. Sekarang apa itu pengharapan? Jadi saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang enggak, sebagian besarnya nggak ditulis di manuskrip. Oleh karena itu saya harapkan untuk mengerti lebih dalam mengenai ayat-ayat yang ada di kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1-12. Tolong dibaca manuskripnya. Jangan membuat orang kita kecewa dengan sikap kita yang kurang positif sebagai orang Kristen. Harus dibaca supaya kita bisa mengenal firman Tuhan. Di sini apa itu pengharapan? Apa itu pengharapan? Coba kita lihat orang-orang yang ada di sini. Mereka tua, tapi senyum mereka cantik sekali. Senyum mereka indah, cerah. Kok bisa gitu ya? Mengapa? Kalau saya tanya kepada mereka, mengapa hidupnya bisa bahagia? Padahal mereka adalah orang-orang yang terasing, orang-orang yang dibuang oleh keluarga-keluarga mereka. Tapi mereka bisa senyum seindah ini. Mengapa? Kalau saudara tanya kepada mereka, mereka pasti akan jawab, saya punya Kristus. Itu jawaban mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Mobile, pengharapan adalah sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Saudara sekalian pasti punya sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang ingin nanti diperoleh.
Cara garis besar mungkin itu pengharapan. Kata pengharapan dalam perjanjian baru selalu mengarah kepada pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jadi pengharapan kita bukan pengharapan yang dari dunia. Jangan sia-sia. Kita menaruh pengharapan kita di dunia ini sia-sia. Alkitab berbicara mengenai pengharapan, semuanya tertuju kepada kehidupan yang kekal yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, yang tidak bisa dilihat oleh semua orang di luar sana. Di luar sana banyak orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, tidak bisa melihat kehidupan apa yang ia dapat setelah itu. Tapi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang punya pengharapan, orang-orang yang bisa melihat dengan iman, bukan dengan mata. Pengharapan bisa dilihat dengan iman kita, bahwa pengharapan kita sebenarnya adalah surga. Jangan taruh pengharapan kita di atas dunia. Yang menjadi dasarnya adalah Kristus. Pengharapan hidup yang kekal menurut saudara Matias, saya mengutip perkataan saudara Matias, adalah pengharapan yang memelihara hidup, mendukung, dan yang akan memimpin ke surga. Pengharapan yang memelihara hidup. Masih ingat tadi kedua opa-oma, yang satu perempuan dan satu laki-laki? Masih ingat? Ia adalah orang yang terbuang tapi bisa mempunyai semua iman. Ini pengharapan memelihara hidupnya. Meskipun dia bukan orang Kristen, tapi dia punya pengharapan. Meskipun dia orang didominasi, dia punya pengharapan. Itulah yang membuatnya bisa tersenyum sebenarnya. Kemudian pengharapan mendukung. Ketika semua orang tidak ada di pihak kita, pada saat kita jatuh, pada saat kita, padahal kita butuh kekuatan kita berdua, tetapi Kristus selalu setia. Dia berikan kepada kita yang harus kita miliki, yang harus kita bawa ke hati kita. Karena pengharapan itu, jika kita tanam di dalam diri kita, dia akan selalu mendukung kita kemanapun kita berada, dimanapun ada atau tidak ada orang yang mendukung kita. Tapi Kristus ada selalu di dalam kita, dengan pengharapan yang dia berikan, yang dia jadikan kita, dan yang akan memimpin ke surga. Seorang bayi, ketika dia melihat ayah diri di sana, dia akan fokus padanya. Kemudian berjalan seperti orang tidak, yang hanya dia lihat hanya ayahnya. Akhirnya sampai di depan ayah. Taruh pengharapan kita itu di depan, di atas sana. Jangan taruh pengharapan kita di dunia, di sini, di sana, di sono. Nanti pandangan kita, arah hidup kita gak tentu kemana. Saya pinginnya ini, saya pinginnya itu, saya pinginnya. Tapi pengharapan kita harus ditaruh di depan sana, di ujung. Di sana saya akan melihat, di sana saya akan fokus. Pengharapan akan kehidupan kekal. Ini yang harus pertama-tama kita miliki. Menurut pendapat saudara, apakah pengharapan itu? Menurut pendapat saudara, apakah pengharapan itu? Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saudara Daud, menurut saudara Daud, apakah pengharapan itu? Pengharapan itu suatu harapan mengenai hal sesuai konteks itu adalah harapan yang diinginkan daripada orang itu untuk menjalani hidup sehingga harapan itu akan menjadi kenyataan. Satu harapan yang menjadi seorang hidup ke depan, yang jelas arahnya ke surga. Saudara Filipus di belakang sana, menurut saudara Filipus apakah pengharapan itu? Bentuk kita percaya terhadap suatu janji. Harapan itu
ingat prinsip ini, bahwa pengharapan akan kehidupan yang kekal hanya atau satu-satunya ada di dalam Kristus yang adalah batu penjuru. Pengharapan akan kehidupan yang kekal hanya atau satu-satunya ada di dalam Kristus. Gak ada pengharapan yang lain yang bisa menjamin selain daripada pengharapan yang ada di dalam Kristus. Pengharapan akan kehidupan yang kekal, suatu jaminan yang pasti, yang mendorong, yang menggugah kita, sekalipun hidup dalam penderitaan, kita akan selalu ingat di depan sana kita punya pengharapan, yaitu kehidupan kita. Ini pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus yang adalah batu penjuru dan dasar pengharapan? Ini kalau saudara ingin tahu, ini adalah tempat belajar sama kami TK di Bandung. Ini ruang belajar kami. Kristus adalah batu penjuru bagi kita. Ia ingin agar kita menjadi batu yang hidup. Masih ingat gambaran batu penjuru tadi? Di mana batu penjuru itu akan mengokohkan bangunan yang ada di atasnya. Kristus yang adalah batu penjuru menginginkan agar kita hidup, bukan menjadi batu yang mati, tapi batu yang hidup, yang berguna untuk menopang iman kita dan juga membantu menopang iman saudara-saudara kita. Bagaimana agar kita bisa menjadi batu yang hidup? Pertama-tama kita menjadi manusia yang lahir baru. Sudah dibahas di dalam pasal 1. Bagaimana menjadi murid Kristus kalau kita belum lahir baru? Bisa. Yang kedua, meninggalkan segala perbuatan yang lama, ayat 1. Setelah menjadi orang Kristen, memang kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jangan hidup dalam perbuatan yang lama. Kalau kita baca ayat yang pertama, kita baca ayat pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan kedengkian dan fitnah. Karena itu buanglah. Apa yang harus dibuang? Sifat-sifat buruk yang terdapat ayat 1. Kata buanglah memiliki makna seperti ini. Sudah dibuang. Kalau kita ambil lagi, malu nggak? Kalau kita ambil lagi sesuatu yang sudah kita buang, malu nggak? Kan? Malu. Malu bagi kita yang sudah lahir baru, tetapi masih hidup dalam perbuatan-perbuatan yang lama. Kebiasaan yang lama itu masih dilakukan. Seharusnya kita malu dari Kristus. Oleh karena itu, kita butuh kekuatan supaya kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Kita butuh Kristus. Kita butuh sang batu penjuru. Kita butuh sang pengharapan, Kristus. Tanpa Kristus kita tidak akan kuat. Kemudian tidak menjauhi semua hal-hal buruk. Ayat 11. Prinsip sama dengan poin yang kedua. Menjauhi segala hal-hal yang buruk. Sudah tahu bahwa hal-hal itu nanti akan menggoda kita, tapi masih saja kita ladeni. Harusnya jauhkan. Dari saya kecil saya ingat kata ini, iman dan takwa. Ini orang Islam mengatakan iman dan takwa. Iman kepada Allah adalah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Jauhi larangan. Anak-anak istri belajar itu kan dari kecil PKN. Harus dijauhi. Mengapa? Karena terkadang kita itu mudah tergoda, mudah terpengaruh. Jadi jangan sampai. Apalagi jika kita tidak hidup di dalam Kristus, mudah sekali untuk terpengaruh.
Yang keempat, memiliki cara hidup yang baik. Ayat 12. Kita hidup di dunia sebagai perantau. Harus tunjukkan cara hidup yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi batu yang hidup di antara batu-batu yang mati di luar sana? Kalau kehidupan kita sama aja, memang terasa seperti sulit, tetapi tidak sulit jika kita memang hidup dengan Kristus. Kita pasti bisa menjadi batu yang hidup, yang berbeda dari batu-batu yang mati di luar sana. Kemudian ingin bertumbuh dan selamat. Ada orang yang lahir baru, tapi dia tidak ingin bertumbuh. Harusnya sama seperti bayi, dikatakan di ayat kedua, ingin selalu minum air susu. Sama seperti bayi yang baru lahir. Kita itu sadar bahwa kita itu baru dibaptis, baru lahir baru, butuh firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, supaya pertumbuhan iman kita kuat. Tetapi kadang melihat orang lain, kita contohnya, kadang yang melihat orang lain, jangan contoh orang lain. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang punya semangat. Semangat belajar firman Tuhan. Mengapa? Karena ini makanan rohani bagi kita. Tapi kadang ekspresi kita memandang hal-hal yang rohani itu kurang semangat. Sampai-sampai orang di luar sana lebih semangat dari kita. Baca manuskrip aja kadang malas-malas. Padahal itu isinya bagus. Padahal itu buku dibuat dengan susah. Berharap agar semua pembacanya mengerti, agar semua pembacanya dipenuhi dengan kebutuhan makanan. Seorang bayi harus minum susu, kalau nggak dia bisa mati. Iman kita bisa mati kalau kita berhenti belajar firman Tuhan. Jikalau kita berhenti makan, mati iman kita. Gak bisa jadi batu yang hidup. Oleh karena itu, jadilah orang yang semangat di dalam kekristenan. Sekalipun hidup dalam berbagai penderitaan seperti yang dialami oleh orang-orang yang menerima surat ini, tetap tunjukkan semangat. Mengapa? Karena kita punya satu. Apa satu itu? Kristus. Apa Kristus itu? Kristuslah batu karang, kata Tuhan. Kristus batu penjuruku. Kristuslah harapanku. Saya ingin agar kita semua pulang dari sini bawa sesuatu yang saya ingin kita semua bawa pengharapan ke rumah kita masing-masing dan bagikan pengharapan itu kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan di luar sana. Kalau saudara mengunjungi nanti Jodi atau panti tunanetra, nggak usah buka kamus, mungkin bisa melihat kata pengharapan. Begitu mereka orang-orang tidak punya pengharapan. Coba katakan Tuhan. Ada seorang komat yang bernama Mekara. Dia ingin cepat-cepat mati. Ada dua tipe orang yang ingin cepat-cepat mati. Satu, orang yang tidak tahan dalam penderitaan yang ada di dunia ini. Dan satu adalah orang yang tidak tahan ingin ketemu Kristus. Ada dua tipe. Dan sangat kasihan sekali kami bacakan firman Tuhan. Dia mencoba untuk menguatkan Tuhan. Tetapi apa adanya, kekuatan itu terbatas. Dan yang bisa serahkan dia dalam diri. Biar kasih Tuhan memelihara hidup. Kemudian datang kepada sang batu hidup. Tadi ingin bertemu dan selamat ini bagaimana? Ada orang Kristen sudah tidak ingin bertemu, dia ingin selamat. Pertanyaan, kenapa dia bilang? Kenapa dia lahir baru? Berarti cuma pura-pura.
Mengapa tidak ingin selamat? Karena nggak serius hidup sebagai orang Kristen. Berarti kan nggak ingin selamat sebenarnya. Karena setelah kita dibaptis nggak menjamin kita selamat. Kita bisa jatuh dalam dosa. Makanya itu harus terus-menerus bertumbuh dan terus-menerus ingin selamat. Pergi ke sana, ingat bahwa kita ingin selamat. Itu akan menghindarkan kita dari dosa. Pergi ke sana, ingat bahwa kita ingin selamat. Ingat bahwa kita ingin masuk surga. No, jauh hal itu. Ciri-ciri orang yang bertumbuh. Kalau kita dulu belajar, apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Satu ciri yang kelihatan, yang menandakan bahwa dia hidup, dia bertumbuh. Saya dulu masih kecil, sekolah minggu, saudara ada di mana? Saya belum masih sekolah minggu, tapi tingginya sekarang mulai sederhana. Itu bertumbuh, pertumbuhan secara fisik terlihat. Begitu juga iman kita, begitu juga kehidupan rohani kita harus terlihat bertumbuh. Itu kalau kita ingin disebut sebagai batu yang hidup. Tapi kalau batu yang tidak hidup, ya tidak bertumbuh, tidak ada bertumbuh. Datang kepada sang batu hidup. Nah, ini solusinya bagi kita yang sudah lahir baru, namun belum kelihatan menjadi batu yang hidup. Datang kepada batu yang hidup itu. Datang ke sini. Itu solusi yang ditawarkan. Datang kepada batu yang hidup supaya kita juga hidup. Jangan-jangan kita yang tidak mau datang. Kurang apa lagi firman Tuhan? Begitu lengkap, begitu sempurna. Kurang apa lagi belas kasihan Tuhan itu untuk kita dengan ini. Berharap kita itu mengerti dari ayat ini. Berharap kita itu melakukan ayat ini. Serius. Tuhan itu begitu kasihnya. Sampai gak tahu lagi manusia banyak yang menolak firman-Nya, menolak Tuhan. Kristus berharap kita datang kepadanya. Kristuslah batu karangku, di atas Dia aku teguh. Berarti kalau nggak ada di atas Dia, kita nggak teguh. Saya benar. Kristuslah batu karang, di atas Dia. Jangan bangun iman kita di atas dasar lain selain di atas sang batu hidup yaitu Kristus. Jangan. Saya katakan tadi, jangan gantung pengharapan kita di dunia. Jangan sia-sia. Ini sangat kasihan Kristus yang adalah batu penjuru namun dibuang oleh umatnya sendiri. Dikatakan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mata mereka buta. Mereka melihat bukan dengan iman, tapi dengan mata. Sehingga Kristus yang adalah batu penjuru kekuatan itu tidak mereka ambil, tapi mereka buang. Kita juga bisa menjadi orang-orang yang buta. Kristus sudah kasih tahu bahwa Dia adalah batu penjuru, tapi kita tidak mau datang kepada batu penjuru. Sia-sia. Firman yang sudah ditulis dengan tulisan tangan rasul-rasul, dengan kerja keras rasul-rasul menulis firman, supaya kita datang kepada Kristus, datang kepada batu penjuru. Jangan buang lagi batu itu sebab ia telah menjadi batu penjuru batu kita. Kristus sudah dibuang oleh orang-orang Yahudi. Jangan dibuang kedua kalinya. Kasihan kan? Sudah begitu banyak berkorban, dibuang sama orang-orang. Kita buang lagi. Coba bayangkan saudara yang menjadi Kristus. Aku nggak tahu. Coba bayangkan saudara begitu mengharapkan seseorang melakukan sesuatu. Saudara berjuang mati-matian,
untuk orang yang beriman. Tapi kita enggak. Kristus sudah berikan nyawanya, masih ada iman. Kristuslah dasar pengharapan kita. Ia ingin agar pengharapan kita dibangun di atas dia. Satu, percaya kepadanya dan juga firman-Nya. Ini akan membuat kita jadi orang Kristen bagi orang-orang yang Kristen. Dan bagi kita yang sudah menjadi Kristen, terus percaya kepada Kristus sampai akhir kehidupan kita. Terus menerus. Dan juga terus percaya kepada firman-Nya. Karena banyak godaan, banyak nabi palsu, banyak agama palsu yang membuat kita berpaling dari kebenaran itu. Terus menerus percaya kepada Kristus dan juga percaya kepada firman. Kemudian memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kita. Nah ini juga, ini ciri-ciri bantu hidup itu seperti ini harusnya. Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang maha besar. Ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, umat kepemilikan Allah, bangsa yang kudus. Ada kata supaya, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Ada kata supaya. Jadi jangan terima enaknya aja. Wah, enak jadi bangsa yang kudus. Wah, enak saya jadi bangsa yang terpilih. Aduh, saya jadi umat memiliki Allah. Enak banget. Tapi kita tuh dipanggil itu untuk ini, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kita. Bagaimana kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kalau kita tidak pernah memahami kebesaran Allah? Apa yang kita beritakan? Coba bayangkan apa yang hendak kita beritakan setelah kita pulang dari seminari. Kebesaran Allah. Apa yang telah kita alami? Apakah kita mengalami kebesaran Allah? Tidak. Dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa katakan, dulu saya hidup dalam dosa, tetapi sekarang saya diselamatkan oleh darah Kristus yang Maha Kuasa. Saudara, ikutlah. Yuk kita sama-sama pergi kepada Kristus. Saudara, dulu saya hidup dalam berbagai masalah. Saya nggak tahu arah hidup saya kemana, tapi saya ketemu Kristus. Kalau saudara punya masalah juga yang sama seperti saya, kita cari solusinya. Saya sudah mendapatkannya. Kristus solusinya. Beritakan perbuatan-perbuatan Allah kita. Beritakan. Salah satu yang simpel, kita nggak akan tahu firman Tuhan kalau kita nggak belajar. Saya nggak akan tahu firman Tuhan kalau saya nggak belajar dari sekolah minggu, nggak belajar dari firman. Sekalipun saya tahu mungkin keluar-keluarnya saya menghafal kita. Tapi kita sebagai batu yang hidup adalah batu yang memberitakan kebesaran firman, yang memberitakan kebesaran Kristus, yang memberitakan kebesaran Allah. Begitu luar biasanya firman melahirkan kita menjadi bangsa yang baru. Itu yang harus kita beritakan. Beritakan kepada orang-orang di luar sana yang tidak punya pengharapan. Beritahu kepada mereka bahwa kita bisa hidup dalam penuh pengharapan bersama-sama dengan Kristus. Ayo kita datang kepada Kristus. Kita perlu dipertanyakan kalau kita tidak memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Kita ini umat siapa? Umat Allah. Tapi Allah kita Allah yang maha besar, itu nggak kita beritakan. Bangsa Israel punya Allah yang begitu ajaib, bisa melakukan berbagai mujizat. Tapi mereka kalah dengan bangsa-bangsa kafir yang menyembah berhala. Mereka nggak bisa beritakan bahwa Allah kita begitu dahsyat. Lihat, Allah kita mungkin begitu dahsyat dalam kehidupan. Sudah saya mengenalnya. Tapi jangan dipendam, ceritakan itu kepada orang-orang di luar sana yang tidak mempunyai pengharapan. Beritahu mereka bahwa kita punya Allah yang begitu dahsyat, yang melahirkan kita menjadi manusia yang baru melalui firman. Kemudian mengingat belas kasihan Allah. Begitu belas kasihannya Allah melihat kita di dunia, hidup tiada berpengharapan. Allah mengharapkan kita juga melihat orang-orang di sana
saat yang tidak ada pengharapan, kita punya belas kasihan. Dengan belas kasihan, kita akan tulus mengatakan kebenaran. Pertama-tama karena kasihan. Memang Allah pertama-tama karena kasihan melihat kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau karena Allah gak kasihan sama kita, kita gak akan jadi seperti ini. Ya kan? Tapi kasihani orang-orang biasa. Jangan sampai dibenci. Dengan belas kasihan, kita akan berusaha mengajak mereka kenal Tuhan. Tapi 90% orang-orang yang ada di kampung itu semua kenal Tuhan. Itu tadi saya katakan mereka bisa tersembunyi. Entah siapa yang memberitakan Kristus kepada mereka semua. Tapi mereka rata-rata semua kenal Tuhan. Mereka rata-rata setiap hari baca firman Tuhan. Mereka berdoa. Dan mereka minta kadang-kadang doa. Aduh, saya senang sekali Pak Om Daud mendoakan saya. Aduh, senang sekali, terima kasih doanya. Itu menguatkan saya. Mereka bilang seperti itu. Mereka saja tahu bahwa Kristus menguatkan mereka. Masakan kita tidak tahu, masakan kita tidak mengalami. Ingat bahwa Kristus pada kekuatan kita. Dialah batu tunggu. Kita harus ingat belas kasihan Allah. Dengan demikian kita akan mengasihi orang lain. Kemudian jangan sandarkan pengharapan kita pada yang lain selain pada Kristus. Tuhan kecewa dengan umatnya sebab banyak yang menaruh pengharapannya di dunia yang hanya sementara di manusia. Jangan buat Tuhan kecewa. Tuhan kecewa anak-anaknya terpengaruh dengan cara pandang duniawi. Sebab orang dunia akan mengatur keberadaan orang dari apa yang dimiliki, dari kedudukannya, dari gelarnya. Tapi inilah pengharapan yang salah, yaitu berharap di dunia. Tapi ini ada pengharapan yang sejati. Ini pengharapan yang benar, yaitu menjadikan Kristus sebagai dasar pengharapan. Ini harta yang kita miliki, yaitu Kristus. Mengharapkan diakui oleh Allah sebagai hamba-hambanya. Inilah gelar yang kita miliki. Itu hamba yang baik dan hamba yang setia. Kemudian mengharapkan kehidupan kekal di surga. Inilah kedudukan kita dulu. Kedudukan kita sesungguhnya. Kedudukan kita bersama-sama Allah di surga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jikalau kita selama ini melupakan Kristus, kita melupakan bahwa Dialah Kristus dan tunjukkan dasar pengharapan kita. Kita harus mohon ampun dan kembali kepada Kristus. Mohon ampun dan kembali kepada Kristus. Berpengharapan pada Kristus, kita bisa katakan seperti ini: bukan selalu berdiri meskipun hidup memilukan. Jangan melalui untuk sementara menderita. Ini loh, kita kan menulis saya. Bukan selalu berdiri meskipun hidup sementara memilukan. Ini anaknya saudara ini. Kristuslah satu-satunya. Dia satu-satunya kekuatan kita. Jadi saudara-saudara, mari hidup. Ayo hidup. Hidup yang penuh pengharapan dalam Kristus Sang Batu Penjuru. Mulai dari sekarang, bawa pelajaran hidup kita masing-masing. Bawa kita punya Kristus. Dalam kita kuat, dalam kita berpengharapan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara.